Jadi coba saya ini dulu ya, coba saya apa namanya skip dulu bagian untuk ikatan logamnya. Jadi hari ini kita loncat dulu ke bab baru yaitu tentang logam lantanida dan juga aktinida. Sebelumnya saya mau tanya dulu ini jadwal UASnya udah keluar belum ya? Saya juga belum update ini tanggal berapa ya? Kayaknya Juni ya. Udah ada yang dapat kabar? Belum? Kayaknya belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke deh, kalau misalnya belum ada, kalau nggak salah tapi seingat saya itu Juni gitu. Cuma saya nggak tahu ini sisa berapa kali pertemuan lagi. Katanya mungkin sisa tiga lagi ya, tiga pertemuan lagi ya. Yang mudah-mudahan ada satu kali pertemuan yang nanti bisa dilaksanakan secara offline ya agar lebih maksimal penyampaian materi dari saya. Tinggal ya. Tinggal. Iya, ya Nun teh. Salam. Oke. Baik, saya langsung saja ke materi bab yang saya lompat dulu dari yang kemarin ikatan logam mengenai logam lantanida dan juga aktinida. Nah, ini sebagai informasi bahwa mungkin di antara sistem periodik unsur ya yang kita pelajari bersama logam lantanida dan juga aktinida ini termasuk bab yang atau bahkan ilmu yang sebelum-sebelumnya tidak terlalu banyak dibahas ya mengenai logam lantanida dan juga aktinida. Namun, teman-teman juga harus memiliki pengetahuan sebetulnya bagaimana sifat-sifat ataupun kenapa sih logam lantanida ataupun aktinida ini sangat minimal sekali ya dibahas ataupun riset-risetnya masih sangat terbatas. Berikutnya, oke, nanti kita akan pelajari ini ya, mengapa lantanida dan juga aktinida, perbedaan jenis-jenis unsur, sifat-sifat dari unsur-unsur dan kegunaannya. Nah, sebetulnya tidak terlalu mendalam kajian kali ini karena eh, ini kita masih berada di permukaan saja ya untuk pengetahuan mengenai lantanida dan aktinida. Jadi nanti teman-teman eh, tidak mungkin terlalu spesifik karena ranah risetnya juga kita masih sangat terbatas kalau untuk lantanida di eh, apa penelitian-penelitian di level ini juga nggak terlalu banyak gitu ya penelitian tentang lantanida dan juga aktinida. Nah, kita lanjut saja ke mengenai informasi tentang lantanida dan aktinida. Yang pertama, keduanya ini merupakan unsur transisi yang ada di blok F. Jadi kalau misalnya diperhatikan atau kalau teman-teman ingat, ini saya tidak tampilkan lagi sistem periodik unsurnya, tapi posisi lantanida dan juga aktinida itu berada di tabel yang terpisah dibandingkan dengan golongan A dengan dan juga golongan B ya. Kalau teman-teman ingat dia terpisah posisinya ada di bawah. Nah, di sini keduanya memang memiliki pada apa namanya karena posisinya berbeda, kemudian juga orbital valensinya juga berbeda. Kan kita sudah pelajari bahwa kalau golongan A itu orbital valensinya ada di S ataupun P. Kalau golongan B itu ada di blok D. Sedangkan kalau lantanida dan aktinida ini sendiri itu transisi orbital molekulnya ada di blok F. Sehingga hal ini yang menyebabkan baik lantanida maupun aktinida memiliki sifat yang sangat berbeda dari golongan lainnya, termasuk golongan A dan juga golongan B, gitu ya. Karena memang di sini menyebabkan juga apa namanya di dalam sistem periodik unsur tersebut struktur elektroniknya juga berarti berbeda juga dengan yang lain. Nah, di sini untuk lantanida sendiri itu biasanya mungkin teman-teman sering dengar ya disebut sebagai logam tanah jarang. Jadi dia logam gitu ya, logam tanah jarang. Sebetulnya definisi dari logam tanah jarang ini bukan berarti karena dia itu sedikit terdapat atau kelimpahannya sedikit lah di muka bumi gitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara kelimpahan, sebetulnya di bagian kerak bumi lantanida ini banyak diperoleh dalam bentuk mineral-mineral ya, logam-logamnya. Jadi
lantanida tersebut banyak sebetulnya keberadaannya. Namun nanti kenapa disebut sebagai logam tanah jarang itu di apa disebabkan karena memang penelitian tentang lantanida ini masih tergolong sangat terbatas ya. Sangat terbatas gitu riset-risetnya gitu. Tapi kalau keberlimpahan itu cukup banyak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aktinida ya. Aktinida ini eh, sama-sama berakhir pada orbital valensi F. Nah, namun perbedaan dengan lantanida dengan aktinida ini, kalau aktinida itu sifatnya cenderung memiliki sifat radioaktif dan sangat beracun, gitu ya. Biasanya pada umumnya kalau kita bicara tentang senyawa aktinida atau kita kenal dengan istilah aktinoid ya di alam beberapa yang keberlimpahannya cukup banyak itu ada thorium, proaktinium dan juga uranium. Nah, ini itu biasanya keberlimpahannya banyak ya gitu hanya memang sifatnya sebagai radioaktif. Nah, perolehannya dari mana? Biasanya diperoleh dari hasil isolasi, dari isolasi bijinya, dan kemudian beberapa memang dimanfaatkan dalam teknologi radioaktif yaitu nuklir ya, seperti misalnya bahan bakar pembuat nuklir gitu ya, ataupun riset-riset yang berkaitan dengan senyawa-senyawa radioaktif ini misalnya di Batan ya kalau dulu ya, kalau sekarang kan sudah jadi Brin Serpong gitu ya. Nah, itu juga banyak bisa menggunakan unsur-unsur yang ini yang berasal dari unsur aktinida gitu. Berikutnya adalah kalau kita bicara yang satu logam, yang satu senyawa radioaktif. Tapi sebetulnya pada dasarnya ini memiliki sifat yang mirip ya, yang mirip antara keduanya gitu ya, dan dua-duanya sama, baik aktinida maupun lantanida, walaupun yang memiliki senyawa yang bersifat radioaktif ini adalah aktinida, tapi tapi apa namanya lantanida juga banyak juga apa ada beberapa juga yang penelitiannya juga dilakukan untuk apa namanya sifat-sifat atau kimia nuklir ya pemanfaatannya. Berikutnya ini ya kita lihat dari sisi lantanida dengan simbol Ln ada berapa unsurnya? Unsurnya ada sekitar 15. Lihat ada 15 unsur. Kalau kita lihat nomor berdasarkan nomor atom, itu lantanida itu memiliki unsur yang memiliki nomor atom 57 sampai 71 gitu ya. Nah, kemudian juga bisa dilihat juga kalau di sistem periodik unsur itu dari mulai, coba ya saya sambil cek ininya. Sistem periodik unsurnya, saya stop share dulu ya. Supaya lebih tergambar gitu ya kira-kira. Hmm, Ya, jadi kita lihat di teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa kita lihat ya nomor atomnya itu 57 sampai 71 ya. Dan ini kalau kita lihat juga ada tadi ya 15 unsur ya dari lantanum sampai pada Lu. Lu ini adalah lutetium. Ya, semuanya di sini merupakan logam lantanida atau disebut juga nih rare earth element ya, logam tanah jarang. Ya, jadi di sini tadi yang sudah saya sampaikan adalah meskipun lantanida sendiri itu disebut sebagai tanah jarang,
Namun keberlimpahannya tadi kan sangat banyak ya, sehingga sebetulnya sangat bukan definisi tanah jarang bukan karena dari keberlimpahan yang sedikit. Nah, namun tadi dari sisi riset-risetnya, khususnya riset-riset terapan, apalagi riset dasar ya masih sedikit, sehingga disebutlah dengan tanah jarang. Di sini kemudian sebetulnya dari beberapa logam-logam yang dari logam lantanida sendiri yang ini ya satu baris ini dari lantanum sampai lutetium itu sebetulnya sebetulnya sudah ada, bukan berarti jarang kemudian sedikit ya, tapi pemanfaatannya juga riset-risetnya sudah berkembang ya. Biasanya pada umumnya dibuat untuk apa sih gitu ya lantanida ini manfaatnya gitu ya. Nah, ada beberapa pemanfaatan dari logam lantanida ini untuk paduan logam, kemudian ada juga yang digunakan sebagai katalis, ada juga yang digunakan sebagai laser ataupun tabung sinar katoda. Itu ya, itu untuk pemanfaatan yang lantanida. Nah, yang berikutnya aktinida. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk aktinida sendiri sama ya untuk unsurnya nih kalau dilihat dari nomor atom 89 sampai 103. Nah, dari nomor atom 89 sampai 103 ini sama jumlahnya ada 15 juga. Nah, akhirnya di sini sebagian besar atau bahkan kita bisa sebut seluruhnya di sini merupakan ya ada thorium, kemudian uranium yang sangat umum gitu ya, merupakan memiliki sifat sebagai senyawa radioaktif ya. Pada umumnya belajarnya di mana? Kalau aktinida biasanya di kimia nuklir gitu ya. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat ya. Nah, sifat-sifat mungkin ini sudah saya kembalikan lagi ke Oke. Oke. Baik, ini adalah sifat-sifat ya dari logam lantanida. Golongan lantanida apa saja? Jadi yang pertama adalah bilangan koordinasinya besar ya. Kalau di golongan B atau yang memiliki orbital valensi D, ya biasanya eh, bentuk geometri ataupun bilangan koordinasi yang pada akhirnya menghasilkan sebuah geometri itu biasanya paling mentok ada di oktahedral gitu ya. Ada di oktahedral, kemudian juga tetrahedral, square planar, biasanya begitu ya bilangan koordinasinya pada umumnya itu 4 atau 6. Ya, namun di logam lantanida sendiri ternyata memiliki bilangan koordinasi yang sangat besar, bahkan bisa sampai lebih dari 6 bilangan koordinasinya itu. Nah, ini kan sangat mencolok sekali ya perbedaannya dibandingkan dengan yang sebelumnya kita pelajari ya bahwa oh, rata-rata misalnya bentuknya bisa oktahedral ataupun tetrahedral. Nah, kalau bilangan koordinasi ini bisa sampai range 6 sampai 12 meskipun ada juga yang bilangan koordinasinya seperti 2, 3, ataupun 4. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bentuk geometri koordinasi itu ditentukan oleh faktor steric ligan daripada efek medan kristal. Nah, sebetulnya nanti kita akan dalami lebih lanjut ya mengenai medan kristal ini ya. Teori medan kristal ini itu di kimia organik 2. Nah, sebagian besar kalau kita bicara tentang senyawa kompleks memang yang mempengaruhi geometri koordinasi itu adalah dari medan kristal. Nah, tapi untuk logam lantanida sendiri itu tidak dipengaruhi oleh medan kristal. Nah, lebih dipengaruhi oleh faktor sterik dari ligannya. Karena apa? Karena lantanida ini kan ini juga ya, apa namanya, logam juga ya, logam tapi punya orbital valensi yang berakhir di F gitu. Sehingga sebetulnya sesama logam, mau misalnya logamnya dari golongan A, golongan B, misalnya logamnya adalah logam alkali tanah, kemudian logam unsur transisi maupun logam lantanida sama-sama bisa membentuk sebuah senyawa kompleks. Namun karakteristik yang dihasilkan antara logam lantanida dengan logam golongan A dan B ini berbeda ya, agak berbeda. Perbedaannya cukup signifikan. Yang pertama dari bilangan koordinasi, yang kedua adalah
geometri koordinasinya itu dipengaruhi oleh faktor steric ligan daripada apa namanya medan kristalnya. Kemudian juga dia bisa membentuk kompleks ionik yang labil ya. Jadi kan kompleks ionik itu artinya ion kompleks ya. Nah, itu labil itu artinya apa? Artinya labil itu mudah mengalami pertukaran ligan. Ligan itu lebih mudah digonta-ganti gitu ya. Kemudian juga di sini mungkin ada 11 ya. Eh, Nanti teman-teman bisa pelajari, tapi ada lagi nggak yang perlu dibahas? Hmm, Seperti misalnya nomor 9, misalnya kimia sebagian besar bilangan oksidasinya, oh ini bilangan oksidasi ya, itu adalah 3 plus. Ya. Kemudian juga nomor 11 tidak seperti logam transisi, mereka tidak membentuk karbonil stabil. Oh, ini mungkin ini sudah advance ya, tapi ada beberapa informasi yang seperti masih bisa dipahami oleh teman-teman gitu ya. Karena memang ini harus belajarnya nanti. Ini kan masih dasar-dasar dulu ya mengenai logam lantanida dan aktinidanya. Nanti bisa dibaca ya. Ini juga ada nanti PPT ini kan saya berikan dengan PPT yang lain ya. Nanti sumbernya bisa dilihat di sini ya. Di buku kimia anorganik khusus untuk golongan lantanida dan aktinida. Ini linknya nanti bisa dicari. Mungkin pada saat teman-teman apa namanya eh, informasi yang ada di PPT ini masih masih dirasa kurang, nanti bisa dipelajari dari buku ini. Nah, kemudian kalau berikutnya adalah karakteristik dari yang aktinida ya. Nah, ini kan sama nih berakhirnya pada orbital F. Nah, namun bagaimana cara pengisian 6D 5 apa 6D dulu atau 5F dulu gitu ya. Nah, itu sama tuh cara pengisiannya sama seperti bilangan eh, sama seperti pada saat teman-teman melakukan konfigurasi elektron pada golongan D. Ya, jadi di sini disebutkan dulu 6D dulu terisi, baru kemudian 5F. Nah, sama kemarin waktu kita di eh, apa logam transisi itu kan 4S dulu, baru 3D gitu ya, cara ngisinya ya supaya lebih memudahkan. Nah, ini kalau ini bedanya adalah 6D dulu diisi, baru kemudian 5F. Gitu. Berikutnya ada beberapa kegunaan dari logam lantanida. Contohnya di sini logamnya adalah lantanum ya. Lantanum ini merupakan logam yang punya sifat kimia yang sangat aktif, kemudian juga dia mudah teroksidasi ya di udara dan kemudian juga dapat bereaksi dengan air, membentuk sebuah hidroksida, mudah terbakar gitu ya dan memang apa namanya susah ya, susah larut gitu. Kemudian juga lantanum ini termasuk bahan kimia yang langka ya. Ada beberapa pemanfaatan yang dilakukan, pemanfaatan yang digunakan untuk lantanum ini, ya misalnya dulu televisi berwarna itu dulu menggunakan logam lantanum. Kemudian juga ada lampu neon, lampu hemat energi, ataupun kacamata ya. Kenapa kacamata? Karena lantanum ini memiliki sebuah sifat optis yang khusus ya. Jadi dia itu bisa mengabsorb sinar inframerah. Jadi kalau misalnya salah satu lensa ya kacamata gitu ya, kalau misalnya teman-teman mungkin apa kalau mau beli kacamata tuh suka ini ya, suka apa namanya dikasih unjuk ini mau kacamata yang grade-nya eh, lensanya biasa atau lensanya yang ya ada beberapa jenis lensa lah dan salah satunya adalah ini kalau disinarin oleh sinar inframerah gitu ya itu nggak nembus gitu. Nah, itu salah satunya itu pemanfaatannya dilakukan dengan penambahan lantanum ya karena dia mengabsorb. Jadi dia tidak tembus, tidak kena mata kita gitu. Kalau untuk lantanum. Nah, beberapa juga digunakan sebagai eh, bahan inti dalam elektroda karbon ya. Kemudian juga bisa juga ditambahkan dalam katalis zeolit untuk penyulingan minyak bumi. Nah, terus ada beberapa logam yang lain dari lantanum, ada cerium, kemudian ada samarium, ya ada europium. Nah, mungkin ini dari sekian tadi ada 15, saya hanya memberikan contoh beberapa saja. Ya, di sini nanti
Untuk serium sendiri, eh, dia ciri khasnya adalah larut dalam asam dan dia dapat terbakar apabila dipanaskan atau tergores dengan pisau. Itu serium ya. Jadi memang pada umumnya kalau serium ini kan tadi ya apa sifat atau kegunaan dari lantanida itu bisa dicampurkan sebagai padu padanan logam. Nah, serium inilah yang digunakan untuk itu ya, untuk padu padanan logam yang kemudian salah satu logam yang digunakan yang ditambahkan untuk membentuk stainless steel itu adalah serium. Nah, kemudian berikutnya ada samarium. Nah, samarium ini tadi eh, merupakan salah satu lantanida yang digunakan untuk membuat kaca lensa gitu ataupun apapun yang dia khusus untuk menyerap inframerah gitu ya. Ini yang umumnya ya paling tidak kalau misalnya setiap logam lantanida memiliki karakteristik khas gitu, paling tidak teman-teman bisa memahami oh ternyata pemanfaatan beberapa logam lantanida ini ini kok kita alami juga di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi teknologinya juga kita rasakan gitu ya. Kemudian juga di sini ada europium. Nah, biasanya kalau ini banyak digunakan di penelitian-penelitian radioaktif karena dia itu sebagai absorber netron ya. Nah, absorber netron sehingga umumnya europium ini digunakan dalam sebagai batang kendali reaktor nuklir. Itu europium. Nah, itu saja mungkin pengetahuan atau informasi yang bisa saya berikan dari bab kali ini. Memang tidak begitu banyak gitu ya, karena memang masih dasar saja gitu ya untuk apa lantanum dan aktinida dan lantanida gitu ya, sehingga nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya, melanjutkan pertemuan tema yang pekan lalu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Mau, maaf Ibu, mau bertanya soal materi yang sebelumnya, belum Oh ada. iya, saya belum kasih ya. Oh Iya yaudah ya. Ibu. Ya soalnya setelah setelah ngajar biasanya saya langsung buru-buru pulang, jadi saya sudah nggak buka laptop lagi. Oke, ya nanti langsung saya kirim ya, Yongki ya. Habis ini kuliah ya. Berarti ini nggak ada yang lagi yang ditanyakan ya? Baik Bu, makasih. Oke, cukup? Cukup? Dari saya cukup Bu. Oke, baik. Kalau gitu kita cukupkan juga ya untuk perkuliahan pekan ini. Nanti kita ketemu lagi pekan depan. Langsung aja ya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu, Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. sama-sama. kasih. Makasih, Bu. Ya, Makasih. sama-sama.